Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Tawarikh 1 ayat 12. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada tahun 1970, psikolog Walter Mischel melakukan eksperimen terkenal yang dikenal sebagai marshmallow test. Anak-anak berusia 4-6 tahun diberikan pilihan sederhana, makan satu marshmallow sekarang atau menunggu 15 menit dan mendapat 2 marshmallow. Penelitian lanjutan selama puluhan tahun terhadap anak-anak yang sama menunjukkan hasil mengejutkan. Mereka yang mampu menahan diri ternyata tumbuh menjadi pribadi dengan nilai akademik lebih baik, karir lebih sukses, dan kehidupan yang lebih sehat. Eksperimen ini membuktikan satu hal penting, kemampuan memilih dengan bijak jauh lebih menentukan masa depan seseorang daripada bakat atau latar belakang keluarga. Firman Tuhan hari ini mengisahkan sebuah ujian marshmallow versi ilahi. Bayangkan, Allah yang Maha Kuasa menawarkan apapun yang Salomo inginkan. Sebuah cek kosong dari Sang Pencipta alam semesta. Namun raja muda ini tidak memilih kekayaan, umur panjang, atau kehancuran musuh-musuhnya. Ia justru meminta hikmat dan pengertian untuk memimpin umat Allah. Pilihan ini begitu menyenangkan hati Tuhan, sehingga Allah memberikan lebih dari yang diminta. Salomo menerima hikmat yang tak tertandingi, ditambah kekayaan dan kemuliaan yang melampaui raja manapun sepanjang sejarah. Saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya hari ini Allah bertanya kepada kita, mintalah apa yang kamu kehendaki. Apa yang akan kita jawab? Jujurlah pada diri sendiri. Mungkin kita akan meminta pekerjaan yang lebih baik, kesembuhan, jodoh, atau keberhasilan anak-anak kita. Semua itu tidak salah. Namun Salomo mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Ketika kita meminta hikmat untuk mengenal dan melakukan kehendak Allah, kita sebenarnya sedang meminta kunci yang membuka semua pintu berkat lainnya. Hikmat membuat kita tahu cara mengelola berkat, menjaga hubungan, dan menghadapi setiap tantangan hidup. Hari ini, sebelum kita meminta hal-hal lain kepada Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa seperti Salomo, Tuhan, berikanlah aku hikmat. Firman Tuhan bagi kita untuk hari ini tertulis pada 1 Tesalonika 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, nas ini menjelaskan bagaimana Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang di Tesalonika. Namun sekaligus juga menjadi pelajaran bagi kita tentang metode penginjilan yang efektif. Pada nas ini kita melihat ada dua hal penting yang perlu kita hidupi dalam memberitakan Injil. Pertama, jangan sekedar kata-kata. Paulus memberitakan Injil bukan hanya menyampaikan kata-kata kebenaran atau kata-kata motivasi belaka, tetapi Injil yang dia beritakan adalah perkataan kebenaran yang penuh kuasa dari Roh Kudus. Artinya dalam memberitakan Injil, Paulus bukan hanya mengandalkan kemampuan retorikanya saja, tidak hanya mengandalkan kecerdasan intelektualnya saja, tetapi dengan sadar mengandalkan kuasa Roh Kudus. Buahnya adalah
cara hidup orang-orang Tesalonika mengalami transformasi total dari penyembah berhala menjadi pengikut Kristus. Bagi kita sekarang sebagai penerima Injil ini, berarti Injil yang telah kita dengar, yang telah kita terima, biarlah itu sampai merubah cara hidup kita yang lama menjadi baru, sesuai dengan kebenaran Injil yang kita terima. Iman kita tidak boleh berhenti hanya di akal saja. Iman kita tidak boleh hanya sekedar tahu saja, tetapi mesti sampai kepada iman yang menyelamatkan. Kita tahu siapa yang kita percaya, kita yakinkan kuasanya, dan kita mempercayakan hidup kita kepadanya untuk diubah dan dipakai sesuai kehendaknya. Yang kedua, wajib menghidupi kebenaran Injil. Paulus memberitakan Injil dengan keyakinan yang kokoh terhadap kebenaran Injil itu sendiri. Hal itu dia buktikan melalui cara hidupnya yang berpadanan dengan Injil itu sendiri. Apa yang diberitakan Paulus itu juga itu yang dia hidupi. Dengan begitu, jemaat Tesalonika semakin diteguhkan karena mereka tidak hanya mendengar apa yang dikatakan Paulus, tetapi mereka juga dapat melihat bagaimana Paulus menghidupi apa yang dikatakannya. Bagi kita sekarang ini berarti kesaksian hidup yang autentik sangat penting. Cara hidup kita yang meneguhkan Injil yang kita beritakan. Orang lain akan melihat apakah iman kita nyata melalui cara hidup kita. Di era media sosial ini, integritas antara apa yang kita katakan dan bagaimana kita hidup menjadi semakin krusial. Hidup kita adalah Injil yang dibaca oleh dunia sebelum mereka membaca Alkitab. Amin, kita berdoa. Untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Nabi Esra pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bayangkanlah saat ini keadaan kita sedang terpuruk atau merasa masa depan kita terasa gelap. Di saat yang demikian, mungkin kita akan bertanya, apakah Tuhan masih peduli dengan keadaan saya? Firman Tuhan pagi ini merupakan sebuah kisah luar biasa tentang bagaimana Tuhan bekerja di tengah kehancuran dan bagaimana Ia memberikan kesempatan baru untuk bangkit. Selama 70 tahun pembuangan di Babel, umat Israel mendengar pengumuman yang mengubah hidup mereka. Raja Kores dari Persia, seorang raja kafir, digerakkan Tuhan untuk mengizinkan bangsa Israel pulang dan membangun kembali bait Allah yang telah hancur. Ini adalah kisah tentang pemulihan, tentang panggilan, dan tentang kesetiaan Allah yang tidak pernah berakhir. Firman ini juga mengajak kita untuk merenungkan ketika situasi tampak mustahil. Ketika kita merasa tidak ada harapan, ingatlah, Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Dia dapat menggerakkan hati raja-raja, mengubah keadaan yang mustahil. Dia jugalah Tuhan yang dapat memulihkan hidup kita. Ini berarti tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan kita. Ketika kita melihat keadaan kita dan berkata, tidak mungkin, Tuhan berkata, bagiku semuanya mungkin. Ketika kita melihat orang-orang yang berkuasa dan berkata, mereka tidak akan pernah berubah, Tuhan berkata, hati raja ada di tanganku.
Sama seperti Kores yang hatinya digerakkan Tuhan dan menjadi alat untuk membangkitkan kembali pengharapan Israel, kita pun dipanggil untuk menjadi terang bagi sesama. Firman hari ini juga merupakan panggilan bagi kita secara pribadi, dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk berjalan sendiri. Setiap panggilannya disertai dengan penyertaannya. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini tertulis di kitab 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bayangkan seorang pemahat ternama yang sedang berdiri di depan sebuah bongkahan batu besar yang kasar dan tidak berbentuk. Banyak orang lewat dan hanya melihat sebuah batu yang tidak berharga. Namun sang pemahat melihat itu sebuah mahakarya di dalamnya. Setiap hari pemahat bekerja dengan tekun. Ia tidak hanya memahat bagian luar, tetapi ia memberikan perhatian pada detail terkecil. Terkadang ia harus menggunakan palu untuk membuang bagian yang keras dan menggunakan amplas halus untuk menghaluskan permukaan yang kasar. Di tangan sang pemahat, batu itu menjadi layak dan berharga dan menjadi sebuah patung yang sangat indah dan megah. Seperti batu tersebut, kita sering merasa tidak berharga dan tidak layak karena kekurangan dan dosa-dosa kita. Namun 2 Tesalonika 1 ayat 11 mengingatkan kita bahwa di tangan sang pemahat agung yang pertama, hidup kita menjadi layak. Tuhanlah yang membuat kita layak, seperti doa Rasul Paulus, supaya Allah yang menganggap kita layak bagi panggilannya. Bukan karena usaha dan kehebatan kita, melainkan karena kasih karunia Allah melalui iman kepada Kristus membuat kita layak untuk panggilannya yang mulia sebagai anak-anaknya. Setiap orang yang telah diselamatkan dan dilayakkan olehnya harus hidup sepadan dengan kasih karunia yang telah diterimanya, untuk hidup sesuai dengan rancangannya, mencerminkan kasih karunia itu secara nyata, menunjukkan karakter Kristus dalam tindakan sehari-hari, sehingga iman kita bukan sekedar kata-kata, tetapi terlihat dari buahnya. Iman kita bukan statis, tetapi iman sejati menghasilkan buah yang baik. Kuasa Tuhan memampukan kita untuk menyelesaikan apa yang telah kita mulai dalam iman. Yang kedua, untuk saling menopang dalam doa. Rasul Paulus memberikan teladan bahwa ia senantiasa berdoa buat jemaat Tesalonika yang mengalami tekanan berat pada saat itu. Kata senantiasa menunjuk pada selamanya, tidak putus-putusnya. Paulus mendorong jemaat bahwa di tengah penderitaan pun harus membuktikan integritas iman. Iman sejati tidak hanya tumbuh di zona nyaman, tetapi harus semakin kuat saat diuji oleh badai kehidupan. Di tengah kesulitan, hidup harus menjadi kesaksian kemuliaannya. Tujuan akhir dari segala pekerjaan baik dan ketekunan itu supaya nama Yesus dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Nehemia pasal 2 ayat ke-20. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, seringkali kita diperhadapkan pada kenyataan hidup yang tidak ideal.
ada bagian-bagian hidup kita yang seperti tembok Yerusalem, yang retak, runtuh, bahkan ditinggalkan lama. Bisa jadi relasi dalam keluarga, semangat melayani yang melemah, atau iman yang terasa dingin karena tekanan hidup. Dalam situasi seperti itu, pertanyaan yang muncul bukan hanya mampukah kita membangun kembali, tetapi juga apakah Tuhan masih menyertai. Nehemia menjawab keraguan itu dengan iman yang sederhana namun kuat. Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Ucapan ini merupakan pengakuan iman dari seorang hamba yang bergantung penuh kepada Tuhan. Teks Nehemia 2 ayat 20 ini lahir di tengah ejekan dan penolakan. Sanbalat dan kawan-kawannya meremehkan Nehemia dan umat Tuhan, seolah-olah pekerjaan ini tidak ada artinya. Namun Nehemia tidak terjebak dalam perdebatan atau pembelaan diri. Ia memilih untuk berdiri teguh pada identitasnya. Kami ini hamba-hambanya. Disinilah kita diajak untuk bercermin. Dalam hidup dan pelayanan, kita seringkali ingin diakui, didukung, dan dipahami semua orang. Firman ini mengingatkan bahwa kesetiaan lebih penting daripada penerimaan manusia. Yang terutama bukan siapa yang menentang kita, tetapi kepada siapa kita bergantung. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini mengajak kita untuk melangkah secara nyata. Membangun kembali tidak selalu berarti melakukan hal besar. Seringkali dimulai dari kesediaan berdoa, memperbaiki sikap, mengampuni, dan setia dalam perkara kecil. Sebagai jemaat HKBP, kita dipanggil untuk bangkit dan membangun dalam keluarga, dalam gereja, dan dalam masyarakat dengan keyakinan bahwa Tuhan bekerja melalui tangan-tangan yang mau taat. Ketika kita melangkah sebagai hambanya, Tuhan sendiri yang akan membuka jalan dan memberi keberhasilan menurut waktunya. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Alai di bagasan inganan namura mata pordo artanamion, asa debata napuna haguku unna sumurungi unak kami. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada tahun 1947, seorang penggembala muda orang Badui sedang mencari kambingnya yang hilang di antara tebing-tebing gua Qumran dekat Laut Mati. Ia menduga kambingnya bersembunyi di salah satu gua, lalu melemparkan batu ke dalamnya. Alih-alih suara kambing, ia mendengar bunyi pecahan tembikar. Ketika ia masuk, ia menemukan bejana-bejana tanah liat tua berisi gulungan kulit yang sudah usang. Awalnya ia kecewa karena mengira akan menemukan emas. Namun gulungan itu ternyata adalah salinan kitab suci tertua yang pernah ditemukan, berusia lebih dari 2000 tahun. Dunia menyebutnya naskah Laut Mati, harta arkeologi paling berharga sepanjang sejarah. Sungguh mengagumkan bahwa harta tak ternilai itu tersimpan bukan dalam peti emas, melainkan dalam bejana tanah liat yang murah dan rapuh. Rasul Paulus menggunakan gambaran serupa dalam firman Tuhan hari ini. Ia menyebut kita orang percaya sebagai bejana tanah liat yang menyimpan harta paling berharga, yaitu Injil Kristus dan kehadiran Roh Kudus. Mengapa Allah memilih wadah yang rapuh? Paulus memberikan jawabannya dengan jelas, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sama seperti bejana tanah liat di Qumran yang justru karena kesederhanaannya tidak menarik perhatian pencuri selama ribuan tahun.
Kelemahan dan kesederhanaan kita menjadi cara Allah untuk menunjukkan bahwa kuasa di dalam hidup kita bukanlah milik kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kita merasa seperti bejana yang retak, penuh kekurangan, tidak berbakat istimewa, atau sudah terlalu sering gagal. Firman ini mengingatkan bahwa Allah tidak sedang mencari bejana emas yang sempurna. Ia justru mencari bejana tanah liat yang bersedia diisi olehnya. Ketika orang lain melihat kasih, kesabaran, dan kekuatan mengalir dari hidup kita yang penuh keterbatasan ini, mereka akan tahu bahwa itu adalah karya Allah. Jangan biarkan rasa tidak layak menghalangi Tuhan memakai hidupmu hari ini.